Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada. Kita berada di daerah Selokan Jeruk, Bandung ya. Petani melakukan pencegahan hama utama pada tanaman padinya, varietas Ciherang, berumur 45 hari ya. Tonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, share, komen. Dan tekan tanda lonceng sehingga selalu bisa terima video terbaru saya. Nah, di sini kita lihat ya, petani itu memakai trizin ya. Biasanya dipakai untuk mencegah hama wereng, penggerak batang, lembing hitam, dan lain-lain ya. Dipakainya 3 sendok ya, atau 30 gram per tangki. Ini kita lihat ya, kelarutannya bagus ya trizin ini. Jangan mau dipakai oleh petani ya untuk mengatasi hama wereng ya. Nah, ini kita lihat ya, petani mempersiapkan racunnya. Nah, saya katakan kembali, dia pakai racun ini untuk mencegah ya perkembangan hama wereng, penggerak batang, berupa imago, kupu-kupu ya, serangga dewasa daripada penggerak batang. Nah, ini kita lihat petani ini, saya ulangi, memakai satu racun cuma ya, untuk mencegah ya tanaman padinya dari serangan wereng, penggerak batang, lembing ya. Nah, itu dipakai sama dia untuk mengamankan tanaman padinya yang sudah berumur 45 hari ini ya. Nah, untuk mengetahui ya bagaimana hasil dari penyemprotan yang dilakukan oleh petani ini mencegah hama wereng ya, penggerak batang. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, setelah kita lihat hasilnya baru kita bisa katakan barang ini bagus atau tidak bagus. Nah, kita lihat ya cover ya penggerak batang yang kita temukan di airnya, karena tanaman padi cukup rapat, jadi kemungkinan besar kita akan bisa menemukan hama utama itu di di airnya. Ini kita lihat lalat ya, yang bisa dibunuh oleh si trizin tadi ya. Nah, ini tanaman padinya yang semprot berumur 45 hari ini dengan memakai trizin ya, untuk mencegah hama wereng, penggerak batang, lembing hitam, penggerak batang terutama kaper dan kupu-kupunya. Ini kita cari lagi ya, kita lihat lagi yang mati apa ya, dibunuh oleh si trizin ini. Ini kita lihat ya di airnya. Nah, kelihatannya tanamannya cukup bagus ya. Nah, ini lalat ya yang mati oleh si nah, ini kaper ya, penggerak batang ya. Nah, kita coba mengamati ya hama wereng ya. Ternyata sampai saat ini tidak kita temui hama wereng ya. Yang paling banyak itu adalah kaper. Nah, ini lembing hitam ya. Lembing hitam yang banyak kita temukan adalah kaper ya. Kupu imago dari penggerak batang. Nah, kemudian lembing hitam ya. Lalat. Nah, ini yang baru ditemukan di sini, kelihatan banyak di sawah ini. Jadi cara yang dilakukan oleh petani ini mungkin cukup bagus ya untuk ditiru oleh petani lain ya. Dia melakukan penyemprotan tidak menunggu tanamannya diserang oleh hama wereng, tapi sebelum ada wereng dia lakukan penyemprotannya. Nah, ternyata kita temukan banyak hama penggerak batang ya, bentuk imago, kaper dan kupu ya. Nah, ini tomcat bisa juga kita temukan. Nah, perlu disampaikan juga kepada sahabatku petani cerdas Indonesia, kalau seandainya kupu-kupu imago ini kita biarkan ya dari penggerak batang, maka dia akan bertelur di batang padi. Nah, kemudian menetas, ulatnya masuk ke batang padi, menyerang tanaman padi yang disebut dengan penggerak batang, yang menimbulkan beluk dan sundep ya, yang dilakukan oleh petani ya. Nah, jadi cara yang dilakukan oleh petani ini, Selokan Jeruk di daerah Bandung ini, pantas kita tiru ya. Dia tidak menunggu hamanya meledak ya. Ini kita lihat kupu-kupu ya,
kaper dari penggerak batang. Dia tidak menunggu tanaman padinya yang diserang oleh hama ya. Tapi dia sebelum ada hama dia melakukan penyemprotan. Nah, ternyata kita temukan dia di sini warnanya tidak ada ya. Yang ada itu kaper, kupu ya, dan lembing, kemudian tomcat ya. Dengan cara seperti ini juga ada temukan lembing hitam ya. Dengan cara seperti itu petani itu bisa menyelamatkan tanaman padi yang tidak sampai terserang ya. Ini setelah umur 45 hari ini ya. Nah, cara melakukan penyemprotan dini ya pada tanaman padi itu lebih bagus ya, atau penyemprotan di awal tanaman lebih bagus ya untuk mencegah hama dan penyakit ya yang perlu dilakukan. Karena biayanya murah. Ini kita lihat kaper lagi ya, kupu-kupu ya. Ini kaper. Jadi banyak di sini di daerah sawah itu kaper ya, kupu-kupu itu yang bagus dari penggerak batang. Nah ini lagi kaper ya, kupu-kupu. Dia umumnya di sini kaper kelihatannya. Jadi kalau seandainya petani tidak melakukan penyemprotan, dikhawatirkan tanamannya akan hancur diserang oleh si penggerak batang ya. Karena kaper itu meletakkan telur di tanaman padi, menetas masuk ke dalam batang padi ya, dan sudah susah untuk diberantas ya. Ini lihat kaper lagi ya. Di mana-mana kelihatannya ada kaper nih, imago atau penggerak batang daripada tanaman padi. Nah, saya katakan kalau seandainya petani mengikuti cara seperti ini, melakukan penyemprotan pencegahan ya, pencegahan dari hama dan penyakit, itu akan berbiaya murah ya, biaya murah, dan efikasinya mungkin cukup sekali seminggu ya. Nanti kita lihat kapan lagi. Nah, itu sudah bisa mencegah hama dan penyakit tanaman ya, melakukan penyemprotan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sukses kepada semua petani padi Indonesia.